Halo guys, kembali lagi di channel gue Robin. Hari ini kita mereview barang panas dan panas. Ya meskipun bentuknya tidak panas ya. Ya boxnya jujur kita bakal bahas cepat karena jelek. Nih, gelo, keren banget boxnya ya. Cuma tulisan YG01. Harusnya kalian udah tahu nih sini apa. Oh my god, sebenarnya gua tuh kita bakal re-unbox ya kayak video Venom Optimus gitu. Cuman gue ngerasa kayak udah nggak perlu lagi dah, kita langsung aja mending bahas. Ya dia ada dua box ya, ini satu lapis, satunya isi. Ini kayak box pelindung gitu, keren sih, biar aman. Aduh, kayak mana kemarin tadi ya? Mana nah? Sistem bukanya kayak gini, nggak kayak Bandai. Dan ini deh isi. Kita coba bedah pelan-pelan ya. Coba kita pakai ini manual, perintilan. Tuh dia kan, udah ketahuan banget kita bakal bahas apa. Sebentar ya. Oke, ini dia. Perintilan sisa sih ini. Sama sebentar gua coba. Enggak bisa dah. Oke, ini kita bahas apa yang ada dalam box ini. Selain sisa runner ya, itu udah nggak penting lagi buat kita bahas sama. Jadi kita bahas yang ini aja. Ini ada perintilan. Sebenarnya Blue Eyes gue tuh bisa jadi mode ultimate, jadi Blue Eyes Ultimate Dragon gitu kan. Cuman ya gimmicknya nggak bisa terpasang. Dan gitu gue salah lagi masalah bikin kepalanya nih. Nah tuh lihat kan dua titiknya tuh. Kalau gue gerak ini lepas. Ini hilang ball jointnya, tapi udah bener itu ikatannya, hebat emang. Nah kita bisa bikin di kepala kayak gini sih. Weh. Oke, jadi itu aja sih aksesoris sisa. Dia lo memang bukan karakter yang ramai aksesoris. Sebentar, kok ada nyangkut sih? Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada bootlegnya apa namanya, misal Exodia gitu, buat apa? Soalnya nggak ada aksesoris juga, dia cuma tangan doang dah. Ya ini ada manual buat masang apa namanya dua kepala selanjutnya. Ini yang which is menurut gue nggak jelas. Bukan nggak jelas sih, lebih ke arah susah gitu buat diaplikasikan. Karena gue udah coba ya, masang kepalanya itu yang ngajak lahi jujur. Kayak nggak masuk gitu. Ya which is ya, silahkan sih kalau kalian mau nyoba. Terus ada manualnya, dan lucunya manualnya paper, mantap emang. Kayaknya bandanya buku deh setau gue nih. Kenapa jadi paper? Sudahlah, serah mereka aja, gue nggak peduli. Ya jelas aja ini dari Bandai sih. Yang keren tuh kata gue ada penggaris sih. Tapi kalau gue bilang sih kayaknya kalian nggak perlu penggaris. Buat kawat tuh kalian, nih saran ya, biar kalian nggak blunder kayak gue nih. Kalau yang belum pernah ngerakit apa namanya model kit yang pakai kabel gitu. Kecuali kayak berbatas tuh kan gimmick yang jadikan kabel sebagai leher misal atau ekor gitu. Itu kabelnya jangan kalian gunting dulu ya. Kalian masukin aja dulu, semua masuk ke dalam gini. Sampai keluar gitu, nih. Sampai sebentar nih. Nah, sampai kabelnya keluar lagi kayak gini, baru kalian belok-belokin. Kalau bisa kepanjangan baru kalian gunting gitu. Ini udah gue praktek ke mana ya, yang ekor nggak sih atau nggak kepala satunya. Itu gue gunting kalau karena kepanjangan gitu. Kalau misalnya udah pas menurut kalian ya udah diikat aja sampai kuat kayak gini. Ini jelek banget ikatannya, tapi ya sekiranya kuat nahan. Nggak kan kayak gini. Nanti kalau gerak-gerak misalnya tiba-tiba lepas nih. Itu goyang-goyang dikit. Oh ya gue lem ya. Ya gue lem. Jadi kan gue lem malahan. Mantap kan? Jelek. Dan apalah, yang penting dia bisa tahan, itu aja sih. Aksesoris yang tambahan dari box itu doang, sisanya sama stainless sih. Nih, stainless standar. Wah, itunya hilang lagi penyangganya. Oh, ini ada penyangganya, sudah. Biar estetik sebentar ya. Gue pasang dulu. Ini dia. Ada stainless. Boleh lah. Sorry kalau ada agak berisik luar. Dah itu aja sih, jujur dari isi box. Oke, gue tadi di bagian mana ya? Gue udah lupa. Berisik keluar. Nih, oh iya, sama bagian yang ngejak kelahi di kepala tuh bagian mata sih kata gue. Nih, tolong hati-hati kalau ngerakit mata ya. Dia kadang nggak bisa masuk, kadang masuk gitu. Jadi mending kalian lem sih kalau sudah berhasil masuk. Kayaknya itu aja sih buat bagian aksesoris tambahan ya. Ini kita geser aja sih, soalnya udah nggak guna. Ini memang nggak ada gunanya sih kalau ujungnya nggak bisa dipasang, jadi ya udahlah kita geser. Kita langsung ganti segmen aja, gue cut aja dari sini.
Season 1 Blue Eyes White Dragon ke battlefield. Oke, ini dia Blue Eyes White Dragon. Ini jelek banget gue pakai kartu as nih, kartu as Remi. Nggak punya. Kita punyanya yang punya Indonesia, kartu as Remi, mantap emang. Jadi ya gitu nih. Blue Eyes White Dragon, sebentar gue pakai standnya biar jadi efek dia disamain gitu. Kita pasang lagi stand-nya. Nah, ya elah malah lepas penyangga-nya. Bentar ya. Nah, itu dia. Oke, kita bahas si Blue Eyes White Dragon-nya. Ini jujur lebar banget, jadi kita selepas sayapnya ya, jadikan dia jadi Blue Eyes White, apa namanya, Blue Eyes White Dino. Jadi raptor. Dia jadi dinosaurus. Mungkin kayak Baryonyx gitu, Baryonyx, Raptor. Raptor mana tapi ya? Utah kayaknya, nggak tahu. Nah, dia jadi Blue Eyes White Dinosaurus. Jelek banget namanya. Tuh kan? Iya kan jadi dinosaurus. Tuh. Dinosaurus jadi prasejarah. Oke, kita bahas si Blue Eyes ya. Ntar gue cari posisi nyaman dulu, jelek banget posisi gue. Oke, let's go. Jadi ini sih hasilnya jujur. Lagi guan aja terus notif. Oke. Jadi Blue Eyes White Dino nih jelek banget dah namanya. Tapi iya sih jadi dinosaurus dia. Ini kita perlu penunggangnya nih. Siapa ya penunggangnya? Boleh nih. Nggak jelas. Jadi Ark malahan. Kok gue malah mention Ark ini gara-gara nonton Bang Daryl nih, tunggu banget. Oke, let's go. Kita bahas si Blue Eyes dulu. Kita utamakan ke body lah ya. Baru nanti kita bahas sayapnya gitu. Oke, jadi buat body ya udah gini aja, putih itu, putih bersinar, berkilau gitu sebentar. Nah, berkilau-kilau gitu kan. Warna yang berbeda tuh cuma di bagian mata, dalam mulut sudah, itu aja. Sisanya putih sama tusuk-tusuknya nih ya, tusuk-tusuknya nih. Itu putihnya lebih ke putih susu ketimbang yang di badannya, lebih ke arah putih kristal sih gue bilang, bisa dibilang putih kristal gitu. Tapi kayaknya gue nggak terus tahu spesifik ya. Soalnya gue nggak terus tahu sebutan, tapi kita bisa nilai lah hitungannya. Yang satu putih susu, satunya putih kristal gitu karena dia lebih berkilau. Oke, kalau detailnya ya nggak bagus banget sih, cuman oke lah, dia kan juga hitungannya apa namanya, bukan robot gitu, jadi ya kita nggak bisa bandingin head to head gitu. Kita coba contohin ya, kita bandingkan dia sama Optimus Prime. Kita bisa lihat nih, kalau detail Optimus Prime itu kan gelo tuh, lihat tuh, sebadan badan kan ada detailnya, ada detail mesin gitu kan. Ya meskipun nggak yang detail banget kayak 3-0, cuman you know what I mean lah. Nih, kalau karena dia kan monster hitungannya, kita bandingkan nih sama monster, nih sama Sprigatito nih. Lihat, simpel juga kan dia. Dia juga sama, atau enggak sama Wargreymon ini. Nah, kan sama-sama figures monster juga nih. Nah, Wargreymon aja nggak ribet-ribet amat detailnya tuh. Ya, berdebu nih, jelek banget. Barang lama. Tapi yang keren, ngerti lah maksud gua. Ini kan barang sama lah hitungannya tuh. Detailnya nggak yang seberapa, kecuali Amplified. Kita nggak ngitung Amplified, soalnya dia memang dikhususkan detail. Cuman apa kok cuman terus sih? You know lah, kan ini kan monster biasa gitu. Kecuali misalnya tiba-tiba ada Amplified Blue Eyes White Dragon mirip-mirip ini nih. Ya pasti ini dibikin lebay, selebay-lebaynya buat jadi lebih keren gitu. Tapi kayaknya nggak bakal ada sih, soalnya Amplified itu khusus Digimon kayaknya. Oke, kita coba taruh lagi ya. Aduh. Kita taruh ke belakang lagi, ke background. Oke. Seperti tadi gue udah bilang ya, detailnya emang nggak seberapa tapi masih oke lah buat kita bahas. Misal perbandingan detail badan sama paha tangannya tuh terasa ya, gue bilang. Kalau badan tuh ibarat sudah pakai armor, full armor gitu. Kayak tadi si Black Wargreymon tuh kan ada bagian yang di armor, ada bagian enggak. Nah, dia tuh gitu juga di bagian kaki. Nih kalian bisa lihat otot kakinya tuh. Otot kaki, kakinya, cakar kaki. Tapi juga ada bagian yang armor gitu, mirip armor nih di bagian sini nih. Bagian lutut. Tangan gitu juga tuh. Nah, tuh kan kalian bisa lihat juga. Ada ototnya gitu. Jadi sebagian ada bagian yang ibaratnya masih kulit biasa sama ada yang masih ada yang sudah jadi armor gitu loh. Soalnya gue kan no problem sih. Terus di sayapnya ini kayaknya masih kulit sih jujur, tapi masih ada serasa armor gitu. Nih sayapnya keren sih. Oke, nanti kita bahas sayapnya. Kita bahas si naganya dulu ya.
bukan naga sih, ini dinosaurus mah. Karena dia nggak ada sayap. Kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin detail tadi udah. Oh iya, pas kalian ngerakit, tolong hati-hati ya. Ini betul-betul horror loh ngerakit ini. Nih, gue kasih tau ya titik-titik spot horror ngerakit dia tuh. Nih, bagian-bagian duri tajam yang putih susu ini. Sikut dia nih, ini paling kentut ini. Jujur, tajam banget. Nih, gue bisa ngerasain. Emang gue ngerasain ya, tajam banget. Jadi, tolong hati-hati, terutama masang ini nih. Gue nggak ada tips and trick sih buat masang dia. Yang ada tuh cuma di kepala tadi, yang bagian mata. Jadi bagian mata sama bagian leher doang. Terus oh iya, kita harus sekali ngomong penyakit ya. Nah ini salah satunya, karena dia pasti pakai polycap sih. Dia pakai polycaps ball joint gitu, mirip-mirip kayak dari SD Gundam gitu kan. Soalnya di sini ya, karena dia bootleg sih gue nggak kaget amat kenapa dia suka lepas. Aduh, gue nggak kaget nih kenapa memang hobi lepas, karena ya bootleg. Film lain aja parah minta ampun tuh. Kalau misalnya tuh gelo gede banget. Nih. Ini lumayan nih. Tapi ada sih part yang dia utuh jadi tuh keren sih. Ini kayak di bagian tangan nih paling banyak nih. Di bagian sini sampai sini itu udah jadi dia utuh gitu. Terus bagian kaki bagian sini lah. Terus, nah ini salah satu penyakit cuman ya major kecil-kecilan aja, dia nggak gede-gede banget. Minor lah penyakitnya, minor aja gitu, nggak yang ganggu banget gitu. Cuman ya kan kalian ngeliat aja ganggu gitu, tiba-tiba ada tulangnya kan yang kawatnya itu ya. Tadi gue bilang kan kalau bisa kalian masang kawat. Ngaduh, kena dikit lagi jadi kok. Sakit lah. Yang mau dicabut apa, yang tercabut apa coba. Nah nih kalau kalian mau saran nih kan gue udah bilang pasang aja dulu sampai ujung gitu kan, sampai udah kelihatan lagi baru kalian gunting. Ini gue udah gunting nih karena pas dia panjang itu ganggu banget ngeliatnya. Sama ya susah banget di bendingnya gitu loh, di bengkokinnya. Malah masuk jari lagi, ganggu banar, tajam banget dia. Ya kita coba pasang lagi ya. Dia kayaknya kebanyakan polycap, sebagian joinnya solid parah sih jujurnya. Tapi kalau kita harus dengar tuh, ini mah jadi ular kobra, salah, kobra atau anaconda deh, anaconda kayaknya. Ada ininya, ada bunyi-bunyinya. Intinya ular lah, mirip ular. Nih. Untuk penyakit itu paling parah sih jujur kata gue di bagian join lagi. Kalau kepala itu aman ya, kepala, mulut, leher. Apa itu? Apa itu yang jatuh? Oke, lanjut. Kayak penyakitnya tadi di bagian joint sih paling banyak. Di leher tuh hampir kecil, kecuali tadi tuh barusan aja. Itu gue baru dapat tuh. Bagian joint badan itu sehat semua, nggak ada penyakitan. Kata gue sih kadang ada agak letoy bagian sini sih. Cuma nggak masalah, tergantung kalian pose kayak mana aja. Yang paling masalah tuh di bagian kaki sama tangan, kita sebut aja dah. Nih. Aduh, kena lagi durinya, udah lah nggak apa-apa. Bagian upper arm tuh nggak terlalu masalah, dia nggak ada banyak dosa. Ini kita mulai dari tangannya, nih. Nah banyak ini udah gua lem loh, sebentar. Kita pindah dulu lampunya biar kalian bisa sedikit lebih kelihatan gitu nih. Ini gampang patah, jadi tolong aja dilem tapi posisinya agak bengkok kayak gini biar nggak kaku. Jangan lurus banget, jangan tekuk banget, jelek ininya. Jadi agak bengkok kayak gini. Dia ada ekspresif dikit. Terus bagian ini, bagian apa namanya, join buat telapaknya itu paling nggak jelas kata gue sih. Dia kan kalau Gundam tuh kan pasti lurus kayak gini, atas bawah. Dia malah bengkok. Bengkoknya itu bengkok apa ya? Ini kalian lihat aja tuh bengkoknya kayak mana. Ya kan ganggu banget. Kayak siapa ya yang di sini nih? Siapa ya? Nggak tahu lagi siapa yang bisa jadi contoh. Oh kayak si Fumina ya. Fumina itu kan tangannya dia lurus bengkok, bisa ke bawah bisa ke atas, itu paling normal. Ini malah bengkok. Nih itu sih, jadi kalau mau dilem aja biar aman. Sama hati-hati yang tadi nih gue bilang tajam banget. Lanjut kaki. Nah kaki ini yang paling ngeselin jujur. Udah agak keras nih, gue tekan nanti balik lagi kayak semula. Emang kentut ya. Kalian kayaknya harus banyak bersihin kalau ngerakit ini jujur. Dia banyak banget sim lainnya, sama dia banyak undergate. Jujur keren, cuman gue tuh tipikal yang mungkin sedikit kurang suka undergate ya, karena malesin ngebersihinnya itu. Gue lebih suka snap it aja, ke gunting pasang, bersihin tuh betul-betul jarang ya, meskipun gue punya alatnya.
Oke, langsung bahas kaki, kenapa bahas bersih-bersih. Nih, kalau kita bandingkan ya, kalian bisa lihat nih, kalau joinnya yang ini kelihatan tuh kan, ada ballnya tuh, ada ball joinnya tuh. Ya dia pakai join mirip-mirip kayak kebanyakan figur sih. Jadikan satu gitu. Aduh, di satu ya. Yang ini patah kemarin pas dirakit. Jadi kalau bisa kalian dulu. Apa namanya? Dibuka. Apa ya? Dibor gitu ya, agak dibor. Ngebuka bagian sini nih, bagian atasnya. Soalnya bagian atas tuh yang paling ngajak lahir, bagian bawahnya kayaknya nggak terlalu deh. Toh juga bentukannya dia bukan bulat utuh gitu, dia kayak gini. Kecil banget. Nah tuh. Jadi kayaknya kalian harus bor aja biar lebih aman. Bor dikit gitu. Kalau ini tadi tuh emang kayaknya sedikit patah sih, jadi tolong diginin aja. Terus kalau dari badan dia ya, kalau sisanya nggak terlalu banyak masalah. Jujur, selain ketusuk nggak sengaja ya, itu paling ngeselin tuh. Pas kita lagi megang kayak gini nih, cetak ketusuk gitu kan nggak seru. Tadi jadi gue nggak sengaja kena terus, ganggu. Oke, kita pasang dulu badannya, baru kita bahas sayapnya. Sayapnya juga ada penyakit, cuman ya bakal bentar sih, karena ya kita udah bahas badannya. Oke, Blue Eyes White Dino. Sayapnya ini sama ya, sebelah kiri kanan tuh penyakitnya mau mirip. Nih, kalian bisa lihat kan bedanya. Nah, tuh kan terbalik itunya tuh. Ih, ganggu banget terbalik. Tuh, ininya terbalik ini sebelahnya. Yang bener tuh ini, kalau nggak salah yang ini deh. Sebentar gue cek loh. Iya yang ini posisi ini bener. Ini yang kebalik, mantap emang. Jadi betul-betul harus hati-hati kalian ngerakit nih. Saya bapakku nonton film lain, nonton bola mah keren banget. Nih, bagian ini harus hati-hati juga, gampang patah dalamnya. Dalam sini juga gampang patah ini. Patah semua ini. Dah, itu aja. Sama bagian sayap ini hati-hati tukar ya, karena bagian di luar tuh yang durinya kelihatan nih kayak gini kan, ada duri-duri gitu. Kalau bagian dalam buat bagian kesininya ya baru yang kosong clear kayak gini. Ini kan lepas lagi ujung ekornya, mantap kan. Tuh. Ya itu aja sih, dia aksesoris kan nggak ada. Artikulasi juga. Jadi kita bahas artikulasi aja, meskipun ya kayaknya nggak terlalu banyak. Aduh, malah mau lepas lagi ujung ekornya. Udah lah, kita bahas aja dah. Artikulasi, bis itu baru penutup aja. Gue capek sih jujur. Udah, jadi gue gak bakal bahas artikulasi, tapi gitu bakal tunjukin aja sih artikulasinya apa aja. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya, jadi gimana menurut kalian untuk kit yang satu ini? Kata gua sih tengah-tengah ya, rekomen iya, tapi penyakitnya juga sama kayak ya. Terus nilai dari gue ya, gue kasih nilai 7,5 lah. Buat desain masih bagus banget, artikulasi oke, cuman penyakitnya tuh, nah baru juga dibilang kan, ekornya suka lepas juga. Ini karena ball jointnya tuh tenggelam tuh kadang. Jadi kalau udah tenggelam banget, kalian harus bongkar lagi kan. Terus ya yang paling ngeselin dari Denny cuma satu, makan tempat parah. Kalian bisa lihat panjang sayap itu seberapa, nah dari aerial sampai Blackwater Griffon Amplified aja sampai loh, ngeri emang. Ini kalau posisi agak berdiri nih, gila emang kadal putih satu nih. Ya meskipun desainnya bagus ya, kayaknya lebih cocok kalian kalau udah rakit langsung di pose aja, terposet. Dah, diamin, jangan diganggu lagi, beneran. Yang bisa jadikan mode Ultimate Dragonnya tuh GG banget sih. Punya gua nggak tahu kenapa nggak bisa, karena sempit sih, sebabnya bau ini sempit banget, terutama pas masang kepala lah satu-satunya lagi, itu ganggu banar dah. Terus ya buat tinggi oke sih, gue bilang tinggi banar ini kalau misalnya dari ekor ke tapi kalau pas berdiri yang Star MG lah kayaknya lah 300.000 kalian mending beli yang lain ya, mungkin beli mana dia, sebentar gue dulu. Aduh soal jauh banget dia.
300.000 kalian kayaknya kurang worth kalau misal maksa mau beli ini, kecuali kalian memang fansnya. Mending beli ini. Dan nanti bakal gue bahas Barbatos 1 ini. Barbatos 1 ini keren sih, jadi kita terus itu aja buat jadi sponsor. Jadi sponsor dia, keren. So ya, jadi ya itu aja sih. Dari dia memang meskipun barang baru ya, bootleg baru dari KB Model, gue bilang kualitasnya tengah-tengah ya. Enggak tengah-tengah juga, tengah-tengah ke atas lah. Mau mirip JMS, terus Axis Model. Cuman kalau dibilang bagus banget kayak mereka sih, bagus banget kayak mereka ya enggak juga. Karena masih ada penyakit kecil yang ngaruh banget ya, terutama tadi di bagian kaki, di bagian tangan tuh gampang patah. Bagian ini apalagi, bagian sayap tuh. Jadi ya, mungkin kalau mau beli ya tadi harus mikir banget, karena memang pikir 2 kali memang harus beli ini. Mending kalian mungkin beli yang lebih mending kayak FM Aerial atau apa ini, FM Barbatos, atau mungkin lebih bagus kan 300.000 kalian tuh beli Ergas Go tuh seru tuh, masih mending, lebih mending lah, ori lagi daripada kalian maksa beli ini kan. Mending beli anu. Jadi ya gitu aja sih buat video kali ini guys. Ya meskipun gue lagi jarang ya pengen sinematik, cuman pengen ngomong aja, pengen sambil nunjukin hasil ya ini. Yang gue kagum dari ini cuman salah satunya ya yang sayapnya nih, dari plastik lagi, dari plastic sheets. Gue susah cara ngomong SHEET, jadi takutnya SHIT malah kan nggak baik. Nanti papa YouTube marah. Nanti gue nggak ada lagi channel. Sudahlah. Ya memang gue tuh bukan orang yang rajin banget upload, tapi ya kalau ada barang baru langsung kita bahas. Kemudian dari Bandai gue agak jarang, karena ya jujur ya, gue tuh buka YouTube jarang banget ya nyari sesuatu berbau Gundam. Jujur. Akhir-akhir itu lagi jadi fan buat Transformer kembali ya, kayak dulu nih. Buktinya kenapa gue punya Optimus. Sorry, perekaman gue kira rekaman gue mau mati. Ini kenapa gue punya Optimus ini lagi, karena itu. Kita pamer dikit ya, nih di atas nih. Tuh. Ada Nemesis, ada Scourge, Optimus kemarin, ada si Sentinel, kalau Venom, ada bini gua Reski. Itu kemungkinan yang bakal next mungkin gue bahas kalau sudah kehabisan bahan video bagus ya. Jadi ya itu aja sih untuk video kali ini ya. Jangan lupa di like ya kalau mungkin kalian suka ya, meskipun ya YouTuber satu ini agak malas upload rajin-rajin ya. Gak kayak pas pertama ya, seminggu sekali pasti ada video baru, itu karena barang masih banyak ya. Ini juga masih banyak buat di review, cuman malas ya. Malum ya, kan hantam sekolah juga dia. Gue lucu juga sih. Ya, gitu loh video kali ini ya. Kalau kalian suka, lepas sudahlah, gue kasih aja dia jadi Blue Eyes White Dragon ekor buntung. Let's go. Summon paling OP itu. Exodia pun kalah. Udahlah, ini gue yaping parah, nggak guna banner lah. Udahlah. Ya kalau kalian suka video ini boleh kasih like, mungkin kalau cuman like gak apa-apa, gue senang kok. Meskipun nggak kalian subscribe, kalau kalian suka ya like aja nggak apa-apa, nggak usah di subscribe juga, nggak wajib. Tapi kalau mau subscribe karena kalian suka silahkan, karena gue selalu review. Sorry, rekaman gue tiba-tiba mati di tengah ngomong. Jadi kalau kalian sukanya tadi bolehlah kasih like. Kalau mau di subscribe juga boleh. Gue bikin video ya se-update mungkin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mohon maaf lah. Gue jarang aktif di YouTube. Gue lebih sering aktif di IG ya. Jadi mau follow aja sih, nggak apa-apa. Sembarang gue nggak ada maksa kok. Gue orang baik. Saya itu aja untuk video kali ini guys. See you guys in the next video guys. Dadah. Kalau suka kasih rate berapa kalian di komen. Tolong aja. Blue Eyes perlu komen kalian. Kalau enggak nanti dia akan serang kalian. Dadah guys. Lucu banget ya.